Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nurdiansyah. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Kampus Cibiru, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan membahas tentang bencana. Bencana merupakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam, contohnya hujan, angin, gerakan tanah, gelombang laut, dan gempa bumi. Indonesia termasuk negara yang sering mengalami bencana alam. Hal ini sangat berkaitan dengan letak wilayah Indonesia yang memungkinkan sering terjadi bencana alam. Bencana alam memang sering menyebabkan kerugian baik harta benda maupun korban jiwa. Namun, karena bencana alam sudah akrab dengan masyarakat Indonesia, sebaiknya kita tidak perlu memusuhi atau membencinya. Mari kita mulai bersahabat dengan bencana alam. Caranya adalah dengan mengenalnya, mempersiapkan diri menghadapinya, dan merencanakan penanggulangan. Di Indonesia terdapat banyak sekali macam-macam bencana alam, dimulai dari banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Tapi di sini saya akan membahas tentang yang pertama adalah banjir, yang kedua adalah tanah longsor, yang ketiga adalah gempa bumi. Dimulai dari banjir. Banjir, apa itu banjir? Ketika hujan, air hujan yang turun seharusnya dapat diserap oleh tanah. Selebihnya air hujan akan mengalir melalui saluran air seperti selokan, kanal, dan sungai. Air hujan akan mengalir menuju ke tempat penampungan atau ke laut. Penyebab banjirnya yaitu banjir dapat disebabkan oleh berbagai hal. Banjir dapat terjadi karena sebab alamiah dan ulah manusia. Penyebab alamiah merupakan penyebab alam yang sudah semestinya terjadi. Peristiwa alam tidak dapat dihindari. Terjadinya banjir karena peristiwa alam antara lain karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan meningkatnya jumlah air yang berlebih akan meluap dan menggenang sehingga menyebabkan banjir. Lalu ada ulah manusia. Penyebab banjir ulah manusia merupakan penyebab yang dipicu oleh perbuatan manusia. Ulah manusia penyebab banjir mencerminkan sikap tidak tanggung jawab dan tidak mencintai alam. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah karena ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Kerusakan itu selalu menimbulkan bencana bagi manusia itu sendiri. Banjir yang disebabkan oleh manusia misalnya adalah penggundulan hutan, penebangan pohon sembarangan menyebabkan hutan menjadi gundul, dan erosi. Erosi tanah ini mengakibatkan rendahnya daya serap tanah. Contoh ulah manusia yang paling sering dilakukan sebagai penyebab banjir adalah membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan dilakukan di jalan, di selokan, dan di sungai. Apabila hujan turun, sampah-sampah tersebut akan menyumbat saluran air. Akibatnya, aliran terhambat, meluap, dan terjadilah banjir. Lalu, ada nggak sih cara penanggulangannya? Tindakan paling penting untuk pencegahan banjir adalah menjaga keseimbangan lingkungan. Menanam pohon adalah hal sederhana yang memiliki pengaruh luar biasa bagi lingkungan. Kita harus menanam dan menjaga kelestarian pohon, apalagi pohon-pohon di daerah hulu. Hulu merupakan tempat munculnya sumber air yang berasal dari mata air maupun dari resapan air hujan. Apabila daerah hulu rusak, tanah kehilangan daya serapnya, akibatnya banjir pun akan melanda. Lalu kita beralih ke bencana tanah longsor. Bencana longsor merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini biasanya terjadi di daerah yang memiliki lereng atau kemiringan yang curam. Longsoran dapat berupa tanah, pasir, batu, lahar, atau salju. Bencana
longsor yang banyak terjadi di Indonesia berupa tanah. Oleh karena itu, bencana ini disebut bencana tanah longsor. Pada saat longsor tanah di lereng meluncur ke bawah dalam jumlah banyak, longsor tanah akan menimbun rumah-rumah, pohon, ternak, lahan pertanian, bahkan manusia yang ada di bagian bawah. Penyebab tanah longsor biasanya terjadi karena banyak hal. Penyebab utama terjadinya tanah longsor adalah hilangnya daya rekat permukaan tanah. Tanah tidak mampu lagi merekatkan material di atas permukaan tanah dengan tanah. Akibatnya material-material tersebut runtuh ke bawah lereng. Lalu terdapat ada beberapa faktor pemicu tanah longsor. Yang pertama yaitu erosi tanah, hujan lebat, dan beban berlebih. Tanah longsor biasanya memiliki tanda-tanda sebelum tanah itu longsor. Tanah longsor tidak terjadi dengan tiba-tiba, karena tanah longsor disebabkan oleh adanya faktor pemicu yang telah tadi saya sebutkan. Kita dapat mempelajari tanda-tanda yang mendahulunya. Apabila muncul retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, kita perlu berhati-hati. Adanya retakan dapat menandakan daya rekat tanah sudah berkurang. Daya rekat tanah dapat hilang sewaktu-waktu dan longsor tidak dapat dihindari. Retakan-retakan tanah dapat menyebabkan terputusnya aliran air di permukaan tanah. Aliran air dapat berbelok dan berpindah. Munculnya aliran air di lokasi baru secara tiba-tiba menandakan longsor sudah mengancam. Adanya pergerakan tanah menyebabkan sumber air di sekitar lereng menjadi keruh bahkan mengering. Apabila terjadi peristiwa seperti ini, kita harus waspada akan terjadinya tanah longsor. Tanda yang sangat jelas sebelum tanah longsor terjadi adalah adanya guguran material dari lereng. Apabila tanah, kerikil, dan material lainnya mulai berguguran ke bawah, berarti longsor sudah sangat dekat. Kita harus mewaspadai hal ini. Tindakan yang dapat kita lakukan ketika tanah longsor. Apabila tanda-tanda longsor sudah terlihat di suatu wilayah, kita harus meninggalkan wilayah tersebut. Tanda-tanda longsor memberikan petunjuk bahwa longsor dapat terjadi sewaktu-waktu. Kedatangannya sangat cepat sehingga evakuasi harus segera mungkin dilakukan. Ketika longsor terjadi, segera berlarilah menjauhi daerah longsor tersebut ke tempat yang aman. Tempat yang aman dalam peristiwa longsor adalah tempat yang berlawanan dengan lereng bukit. Ada kemungkinan kita tidak dapat melarikan diri ketika longsor. Jika demikian, usaha yang dapat kita lakukan adalah melingkarkan tubuh kita seperti bola dengan kuat, lalu lindungilah kepala. Posisi ini akan memberikan perlindungan yang terbaik. Lalu ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari perut bumi. Getaran gempa bumi merupakan getaran bergelombang yang terjadi pada lapisan kulit bumi. Kekuatan gelombang pada gempa bumi ada yang lemah dan ada yang sangat kencang. Gempa bumi adalah bencana yang mengerikan. Gempa bumi dapat mengakibatkan kerusakan bangunan, runtuhnya gedung, kebakaran, longsor, dan bahkan tsunami. Korban gempa bumi biasanya karena terkena reruntuhan bangunan, tertimbun longsor, kebakaran, dan tsunami, bukan karena getaran gempanya itu sendiri. Lalu ada penyebab gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama gempa karena jatuhnya benda luar angkasa ke bumi, yang kedua gempa karena reruntuhan bangunan, gedung, dan sebagainya. Yang ketiga karena gempa karena pergerakan lempeng tektonik, dan yang keempat karena aktivitas gunung berapi. Penyebab gempa di Indonesia secara umum adalah karena pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas gunung berapi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan lempeng tektonik?
Kulit bumi terdiri atas lempeng-lempeng raksasa. Lempeng-lempeng tersebut selalu bergerak terus-menerus. Lempeng batuan yang bergerak disebut lempengan tektonik. Gerakan lempeng sangat perlahan hingga tidak dapat kita rasakan. Namun, ada kala lempeng-lempeng tektonik bergerak sangat kuat. Getarannya dapat kita rasakan dengan jelas, bahkan dapat mengakibatkan banyak kerusakan. Ketika lempeng-lempeng bumi bergerak menekan dan saling mengunci, tenaga yang dihasilkan sangat besar. Tenaga itu berupa guncangan yang besar disebut gempa bumi. Gempa bumi terjadi apabila dua lempengan bertubrukan. Lalu ada nggak sih tindakan untuk menghadapi pada saat terjadinya gempa bumi? Guncangan gempa bumi dapat mengakibatkan bangunan runtuh. Oleh karena itu kita harus membuat bangunan tahan gempa. Di Jepang sendiri bangunan-bangunan sudah dibangun dengan konstruksi tahan gempa. Di sana terdapat standar yang harus dipatuhi dalam pendirian sebuah bangunan. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Kita harus selalu siap menghadapinya. Simulasi penyelamatan gempa bumi sangat penting dilakukan. Saat simulasi, semua masyarakat dibuat seolah-olah benar-benar mengalami gempa dan melakukan penyelamatan serta evakuasi. Dengan simulasi kita menjadi tahu hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat di dalam kendaraan. Ketika kita sedang berada di dalam kendaraan sampai gempa terjadi, kendaraan harus segera dihentikan, lalu keluarlah dari mobil dan carilah tempat yang aman untuk berlindung. Tetap melajukan kendaraan akan sangat berbahaya karena getaran gempa dapat menyebabkan kerusakan jalan. Jalan dapat retak dan amblas. Apabila kita sedang berada di atas kereta api, berpeganganlah erat-erat pada tiang pegangan. Hal ini untuk menghindari agar kita tidak terjatuh saat kereta dihentikan secara mendadak. Lalu saat di dalam gedung. Ketika kita berada di dalam rumah atau gedung dan tiba-tiba terjadi gempa bumi, segera lindungi diri, terutama bagian kepala. Gempa dapat menyebabkan benda-benda di atas berjatuhan atau runtuh. Lindungi kepala dengan bantal, buku, tas, atau apapun. Masuklah ke kolong yang bagian atasnya kuat seperti tempat tidur atau meja. Ketika guncangan gempa mereda, segeralah berlari keluar gedung. Lalu saat di luar bangunan. Bahaya gempa bumi saat kita berada di luar gedung adalah tertimpa reruntuhan bangunan, papan reklame, pecahan kaca, dan lainnya. Hal yang harus kita lakukan adalah melindungi kepala, lalu beralirah menuju tempat aman. Jangan berdiri di dekat tiang, tembok, pagar karena sewaktu-waktu dapat runtuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.